Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fadiah Labibah Amaura dengan nomor NIM 070206230331 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Jadi kali ini aku akan membahas tentang afiliasi pesantren As-Salafi Al-Fitrah dengan Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Jadi, sejak awal berdirinya pesantren Al-Fitrah, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga menjadi wadah internalisasi nilai-nilai tasawuf. Nah, tasawuf di sini sebagai dimensi spiritual Islam yang berorientasi pada tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah sehingga menjadi fondasi moral dan etika dalam kehidupan santri. Lalu, dalam sejarah Islam di Nusantara, tasawuf berperan besar dalam proses islamisasi masyarakat. Melalui jaringan tarekat, ajaran tasawuf menyebar ke berbagai daerah dan membentuk budaya religius yang khas. Namun di era modern saat ini, pesantren menghadapi tantangan globalisasi, urbanisasi, dan materialisme. Kehidupan masyarakat perkotaan yang serba cepat seringkali menimbulkan krisis spiritual. Yang selanjutnya ada sejarah dan identitas pesantren Al-Fitrah, yang mana pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah di Surabaya ini berdiri pada tahun 1985 yang berawal dari kediaman Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad As-Sori Al-Isaki yang sekaligus difungsikan sebagai musola. Awalnya, beberapa santri dari Pondok Darul Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang diasuh oleh Hadratus Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Usman Al-Isaki yang ikut serta dalam kegiatan pengajian di tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini berkembang dan menetap di kawasan Kedinding, yang tepatnya di Jalan Kedinding Lor nomor 99 di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Dan di pondok pesantren Al-Fitrah ada tradisi tarekat yang dilakukan oleh para santri. Yang pertama, para santri diharuskan untuk menyempurnakan suluk, dan yang kedua, para santri diharuskan untuk berakhlak dengan menjaga etika spiritual dan sosialnya. Dan yang ketiga, para santri diharuskan untuk zikir dengan lantang atau zikir di dalam hati. Dan yang keempat, para santri harus menerapkan sikap muraqabah. Yang selanjutnya ada peran sosial dan pendidikannya. Pondok pesantren Al-Fitrah ini terkenal karena karakternya yang menggabungkan pendidikan tradisional salaf dengan kehidupan zaman modern saat ini. Sehingga kurikulum di pondok pesantren Al-Fitrah ini tercampur. Di pondok ini, pendidikan mengikuti tradisi salaf yang terkenal dengan nama As-Salafi dengan fokus besar pada pendidikan agama, yaitu 70% untuk agama dan hanya 30% untuk pendidikan umum. Walaupun demikian, pesantren ini bercita-cita agar nilai-nilai agamanya dapat menjadi contoh bagi pesantren lain, sekaligus memastikan bahwa kualitas pendidikan umumnya juga tinggi. Pesantren ini berperan dalam merubah budaya dan cara pandang, serta memberikan dampak ekonomi seperti peningkatan harga, tanah, dan rumah di sekelilingnya. Selain menawarkan solusi untuk masalah keagamaan bagi masyarakat, pesantren ini juga menjadi pusat praktik spiritual Thariqah Naqsyabandiyah melalui kegiatan rutin. Dari yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pentingnya tarekat ditekankan oleh para pimpinan pesantren yang meyakini bahwa di zaman modern, sekedar memegang syariah aja itu tidak cukup, melainkan kebahagiaan sejati didapat dari sisi spiritual. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat, bukan hanya santri, terhadap kegiatan spiritual. Secara keseluruhan, pondok pesantren Al-Fitrah ini adalah studi kasus keberhasilan dalam menggunakan tarekat dan tasawuf sebagai inti kurikulum dan agen utama transformasi sosial, yang membuktikan bahwa dimensi spiritual merupakan kebutuhan primer yang semakin dicari oleh masyarakat modern saat ini. Sampai situ saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.